Allah. Tutup aja. Dari situ. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Baitul Makmur, Jorong Gantiang Padang Pala, nan amo hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan solat Isya berjamaah. Insya Allah akan diiringi dengan solat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, aci-aci ambo yang berbahagia. Kita membahas sebahagian dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu salah satu dari rukun sembahyang. Kalau surah Al-Fatihah tidak dibaca dalam sembahyang, berarti sembahyang tidak sah. Jadi hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang wajib atau fardu. Lalu di dalam surah Al-Fatihah tentu minimal kita mengetahui arti. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya tuh? Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami
jalan yang lurus. Iko nan ambo garis bawahi. Awak membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang siratal mustaqim itu apa yang dimaksud di sini? Jalan nan maha. Jalan lurus yang maha yang dimaksud di siratal mustaqim itu. Awak membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus nama. Mana dimaksud dengan jalan yang lurus? Apakah jalannya umpamanya jalan tol? Awak berjalan dari Siko taruh ke Jakarta, beko basubok jalan tol tu jalan lurus, itu ndak nane makasui. Ndak. Mana siratal mustaqim itu manyo anani makasui di sini. Menurut para ahli tafsir, di dalam tafsir Al-Azhar dan Ibnu Katsir, bahwa siratal mustaqim itu adalah Islam. Pertanyaan, awaklah agama Islam? Allah. Kalaulah agama Islam awak ajunan diminta lah. Bakok meminta jawab di saat sembahyang itu. Karena awaklah Islam. Sikap pendalaman dalam ilmu tafsir dan ilmu tasawuf. Kalau yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu hanyalah agama Islam, berarti awaklah masuk di sini. Awaklah di jalan yang lurus. Tapi apakah setiap orang yang beragama Islam inyo ala lurus? Alun tahu. Maka yang dimaksud dengan Islam di siko adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu kan. Jadi kalau sekedar Islam, ya berarti awak Islam. Tapi apakah kita telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah? Segala sikap, segala perbuatan, segala perkataan, segala tingkah laku, apapun yang kita karajokan sudah diserahkan tak sepenuhnya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allah hanya kasih itu. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Islam. Yang Islam yang dimaksud di siko adalah sejauh mana kita menyerahkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut oleh ilmu tasawuf, ahli ilmu tasawuf dengan reda, dengan keredaan Allah. Lebih tajam orang ilmu tasawuf, lebih tajam, lebih mendalam orang ahli tarikat, orang sufi. Kalau awak beribadah, awak sembahyang, awak puasa, awak berzakat, masih mengharapkan pahala dari Allah, alun lain. Sembahyang jamaah awak bara,
pahaloi 27 kali lipat. Berzakat awak sekian pahaloi, sembahyang awak sekian pahaloi, sembahyang tahajud sekian pahaloi, sembahyang duha sekian pahaloi. Itu nan kita kali-kali untuk beribadah alun lain. Itu menurut orang ahli tasawuf atau ahli tarikat. Ana dikajanya oleh orang ahli tasawuf, ahli tarikat itu adalah keredaan Allah. Oh, mau ke pahalanya 10, mau ke 100, mau ke 1000, hendak jadi pikiran dunia lah. Yang penting dia itu beribadah lillah. Oh, 1000 berwakaf, 100.000 berwakaf, 1 juta berwakaf, 100 juta berwakaf, membangun sebuah masjid, berapa pahalanya dia? Kalau itu masih kali-kali alun masuk menurut ilmu tasawuf, ilmu tarikat. Jadi dalam kajian ihdinas siratal mustaqim itu adalah sejauh mana itu menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ambo kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana? Ambo ba'a bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu kalau umpamanya sembahyang awak pahalanya sekian lah, zakat awak pahalanya sekian. Yo, itu dalam rangka memotivasi. Oleh sebab itu sahabat Rasulullah bersabda, kamu itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalanmu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah engkau dimasukkan ke dalam surga karena amalanmu? Tidak. Tetapi kenapa? Aku dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah. Jadi balik kepada Allah. Oleh sebab itu, salah satu contoh ahli tasawuf Rabi'atul Adawiyah, dari ketek gadis dewasa sampai ke tua, nyonak kamu basuami. Salah seorang ahli tasawuf itu, ahli sufi itu kan Rabi'atul Adawiyah. Karena menurut para ahli menafsirkan, kalau inyo basuami, inyo akan punya tanggung jawab terhadap suaminya, akan punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, akan bertanggung jawab kepada keturunannya, sehingga akan mengganggu hubungannya dengan Allah. Makanya tak mau bersuami sampai matinya. Lalu doa dari Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, kalau ambo beribadah takwi karena azab neraka, engkau masukkan ambo ke dalam neraka itu. Kalau ambo beribadah kepada engkau ya Allah untuk mengharapkan surga, campaan ambo ke dalam neraka. Itu yang dicari keredaan Allah. Jadi balik. Mana ihdinas siratal mustaqim itu. Di dalam tafsir ada perangkat untuk mencapai ihdinas siratal mustaqim. Alat untuk mencapai keikhlasan itu, keredaan itu, kepenyerahan diri itu, yang pertama namanya irsyad. Alam irsyad itu kecerdasan. Mana dimaksud kecerdasan itu? Seseorang ini bisa membedakan, memikirkan mana elok, mana buruk. Kalaulah ada di inyo alaman itu,
lah ado dinyo tando-tando iko, berarti ado jalan alat untuk menuju kepada siratal mustaqim itu. Tapi kalau indah, lah alulai. Artinya kalau ado di awak, dalam hati awak, dalam pikiran awak irsyad, iko salah, iko batuan, iko dutong, iko jujur, iko halal, iko haram, ado di awak ditunina, berarti ado sinyal akan menuju ke siratal mustaqim itu. Itu tanda-tanda. Tanda yang kedua, ilham. Itu yang diberikan Allah. Apa itu ilham? Ilham itu adalah sesuatu kemurahan yang diberikan Allah kepada seseorang dalam menghadapi sebuah kesulitan. Sianan awak kau nan indak sulit, sianan awak kau indak masalah, sianan awak kau nan indak punya persoalan. Setiap awak ada masalah, setiap awak ada kesulitan, tapi Allah memberikan solusi, mencarikan jalan keluar, mencarikan kemudahan dalam kesulitan itu. Kesulitan apa? Kesulitan untuk mencapai ridha Allah cakap diberikan oleh Allah kemudahan, maka itu namanya ilham. Kalaulah ada jalan seperti itu, ada tanda-tanda untuk lillahi ta'ala. Itu nak kata. Nam katigo dilalah nama. Dilalah tu rambu-rambu. Ada tanda-tanda kawan. Ibaratkan di tengah jalan awak berjalan, di jalan tu ada nampak dawak rambu-rambu. Kalau inyo ko jalan mandaki, bantu iko bantu Kalau inyo ko kabakelok tajam, bantu iko bantu Kalau beko ada jurang beko yang membahayakan, ada rambu-rambu. Supaya jangan tergelincir, jangan terjatuh, maka dia agih rambu-rambu. Supaya lurus jalan kau, supaya sampai ke alamat, diagih rambu-rambu. Di dalam ilmu tasawuf, rambu-rambu itu namanya dilalah. Itu ada tanda-tanda kawak, ada firasat kawak, ada pikiran kawak. Awak kan berbuat salah, ada saja yang akan menghalangi. Awak kan mendapatkan cilaka, ada saja yang akan menghalangi itu. Itulah namanya dilalah. Jadi sehingga beko sampai kepada tujuan. Tujuan itu siratal mustaqim. Kau sama je kuliah dengan cecik. Manan lepas tu kau jangan cepat nombor tu. Tapi kalau nak kaidah dah lah. Iku memang berbeza. Apa tu aku mau dima saja ambo baca apa? Itu ambo aku mau berbeza setiap Ramadan itu magi ceramah. Jarang mana ambo masalah puasa. Masalah puasa kau le ada ustaz itu je nak bahas. Tapi mau jarang membahas itu. Karena mau sarahkanlah kepada ustaz yang lain. Ambo ingin menambah keilmuan. Bukan artinya lain tidak. Jadi kalau ingin mendapatkan siratal mustaqim itu, Allah memberikan tanda-tanda. Tu nanti kau cakap, nyampe ada taufik je lain. Kau mendapat taufiknya. Itu kau dapatkan hidayah. Nan hidayah tu di isim atau fi'il amal. Tunjukilah. Hudan tu nanti disebut dawa. Kau mendapat petunjuknya, mendapat hidayahnya.
Hidayah apa? Hidayah untuk lurus. Jadi itu berkaitan dengan ihdinas siratal mustaqim. Lalu dipajaleh di ayat selanjutnya. Jalan siratal mustaqim itu nama cakot tanda-tanda. Lalu nama nan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jaleh awak meminta di sini. Ya Allah, tunjuki ambo jalan yang lurus ya Allah. Lalu awak mempajaleh jalan yang lurus itu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Mana nikmat atas mereka itu nama dan terima kasih. Nama an'amta alaihim itu dan terima kasih. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka itu siapa? Lalu yang nikmat itu siapa? Apa? Nan an'amta alaihim itu artinya adalah jalannya para rasul, adalah jalannya para nabi, adalah jalannya para orang-orang yang soleh. Ya Allah, tunjuki ambo kami jalan yang lurus ya Allah, sebagaimana jalannya para nabi, sebagaimana jalannya para rasul, sebagaimana jalannya orang-orang yang soleh. Tuh. Jadi dalam awak sembahyang itu, nak ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lapeh saja jangan. Adima di sinan tasawuf. Nah, itu nanti minta. Lalu nanti minta jalan yang diberi nikmat. Nan indah diminta nama. Jangan ya Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ambo meminta jalan yang engkau beri nikmat, jangan jalan yang engkau kemarahi atas mereka. Jangan yang jalan yang engkau murkai atas mereka. Asia, jalan yang dimurkai itu jalan sia. Tahu arti sadoen? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang engkau kemarahi atas mereka. Bukan yang jalan engkau murkai atas mereka. Pertanyaan yang dimurkai dan dimakasih itu di sini maksiat. Waladdallin, bukan pula jalan yang sesat. Ya sudah sih itu. Entah kalau mana jalan yang dimurkai, mana jalan yang sesat, tak tahu. Lai wa meminta itu lai, tapi manyo anan dimakasih di sinan tu apa? Nan makdu itu adalah jalan orang-orang Yahudi. Bukan cuman tapi kia dewa, bukan orang Yahudi no. Nah, nyomanan non Muslim, manan Islam na, berbeda. Bukan orang Yahudi yang nama kasih, tapi adalah pemikiran paham-paham orang Yahudi. Paham orang Yahudi itu adalah orang nan manula nan bana. Itu nangka minta kepada Allah supaya dijauhi. Apa ham yang harus dijauhi? Ya Allah, berikan ambo jalan yang lurus ya Allah. Beri ambo hidayah, beri ambo dinallah. Jangan ambo ko hati ambo ya Allah, jangan pikiran ambo ya Allah. Kalau datang dan bana ambo tulak.
menolak nambana tu karena gengsi, hanya ketek baru dia. Lalu ana lainnya. Nah, tu. Jadi nan ghadab, nan dimurkai oleh Allah itu adalah paham jalan orang Yahudi. Ba paham orang Yahudi itu nan manula nan bana. Jadi kalau ada nan bana tu ada wak manula. Ya. Daripada manuri ininya awak tahu nan bana tu hati awak. Tak bisa ke ditutui. Kau ngapa bana aku kaidah tu atau walad dolin artinya jalan orang nan sase. Sianan sase yang dimaksud di situ menurut para ahli tafsir adalah paham-paham orang Nasrani. Bahas orang Nasrani itu sase talampau cinta sase. Cintanya ke Nabi Isa, dijadiannya Isa itu sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan sase akhirnya. Cinta awak kepada harato, talak cinta boleh talampau cinta nan indah boleh. Cinta ke laki boleh, cinta ke bini boleh, cinta ke anak boleh, cinta ke keluarga boleh. Tapi yang masalah itu terlalu cinta. Itu kalaulah keterlaluan itu bisa saja lawan menjadi kawan, bisa saja kawan menjadi lawan, bisa saja hidup sampai mati. Daripada hidup dialah mati karena tidak bisa mengendalikan rasa cinta. Sasik jadinya. Itu nan kurang ada sebahagian. Aku mati bantu itu, aku bantu iko mati, aku bantu iko mati. Yo lain. Itu nama mati sasik iko yang dihindari. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, jangan jalan nan kamu membuat kami sasik. Dah, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Allahumma salli